Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang sebaik ini kita dapat bermuajadah, dapat bertatap muka dalam rangka pengajian jamaah putri Khairun Nisa kelas 12 OTKP 2. Mudah-mudahan pertemuan kita yang perdana ini selalu mendapatkan lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis agung yang telah sukses membawa kebenaran, menjadikan dunia ini menjadi jaya, keluar dari kegelapan menjadi terang yang benderang, minal dzulumat ilan nur. Anak-anak sekalian, di kajian yang pertama ini saya ingin membawakan materi sekilas tentang kesabaran. Kesabaran yang sangat agung. Saya mulai dari kisah yang diceritakan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama, di mana dikisahkan besok pada hari akhir di padang mahsyar ketika seluruh umat manusia dikumpulkan, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, tiba-tiba terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berseru, "Di mana orang-orang yang sabar? Wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk ke dalam surga sebelum ada hisab." Tentu saja seruan ini membuat orang-orang di padang mahsyar terbelalak dan terperangah. Gerangan siapa yang dipersilakan oleh Allah untuk memasuki surga padahal belum ada hisab. Tiba-tiba sekumpulan orang berdiri, kemudian berjalan dan menuju surga. Tentu saja dicegat oleh malaikat, dan malaikat pun bertanya, "Hendak kemana kalian?" Kumpulan orang-orang ini menjawab, "Kami hendak ke surga." Malaikat bertanya, "Perintah Allah?" "Perintah Allah." Sebelum hisab. "Kalian siapa?" tanya malaikat. Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang sabar." "Sabar dalam bentuk apa?" Malaikat bertanya lagi. Akhirnya orang-orang ini menjawab, "Kami sabar selama hidupnya sampai meninggal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan sabar pula dalam menghadapi musibah." Akhirnya malaikat mengatakan, "Kalau demikian, silakan segera masuk ke dalam surganya Allah walaupun belum ada hisab." Nah, ini kisahnya. Anak-anak, apa maknanya? Ternyata Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang sabar, memberikan pahala yang sangat besar, yaitu surga yang luasnya tanpa batas
dan memasukinya tanpa hisab. Ini tentu saja surga yang luar biasa. Kalau ada surga yang luar biasa, tentu ada surga yang biasa. Nah, surga yang luar biasa ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar. Maka tentu saja sabarnya bukan sabar yang biasa, tapi sabar yang luar biasa. Saya katakan sabar yang biasa saja pahalanya besar, apalagi sabar yang luar biasa. Selama ini kan kita tahunya sabar diam ya, diam, anteng, senani yang menang, dicupik diam saja. Kan tahunya kita sabar seperti itu, diam. Ya itu betul ya, tapi itu sabar yang biasa. Dan pahalanya juga besar. Berapa sih pahala orang-orang yang sabar? Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Nah, ini ciri orang yang sabar. Segera menuju kepada ampunan Allah. Segera berarti tidak menunda. Ada panggilan segera. Seperti kita kalau HP-nya berbunyi, nyaut langsung ya. Kalau ditunda nanti setengah mati. Kalau mati wah bingung, ribut sekali ini. Apalagi nggak ada paketannya. Seperti itu panggilan Allah. Orang yang sabar bukan berarti diam, tapi segera menyambut panggilan Allah, menuju kepada ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba ini ya, betapa luasnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkin bumi bisa diduga berapa luasnya, berapa kelilingnya, berapa diameternya, itu bumi. Tapi langit yang berwarna biru itu hanya karena batas pandang mata kita. Langit berwarna biru, tapi sesungguhnya kalau kita datangi entah berwarna apalah, mungkin berubah-ubah. Ada spektrum hitam, spektrum coklat dan macam-macam. Saking jauhnya dan terbatasnya daya pandang kita. Itu baru di galaksi kita. Kita kan menempati satu galaksi ya. Tata surya bumi kita ya, bumi di galaksi kita kan kita bersama dengan planet-planet lain. Ada Venus, Mars, Uranus, Saturnus, Jupiter, Uranus, Matahari, Bulan, Pluto ya. Sekarang Pluto sudah lepas, nggak tahu ikut yang mana. Ini ikut kita ya. Itu baru galaksi, satu galaksi yang kita tempati. Dalam satu galaksi saja, kalau kita bandingkan bumi yang kita tempati dengan matahari, itu ibarat uang koin 100 rupiah, kita lemparkan ke pintu itu akan tertutup oleh uang koin, butuh berapa juta uang koin. Itulah perbandingan bumi dengan matahari. Baru satu galaksi yang kita tempati namanya galaksi Bima Sakti. Di luar angkasa masih banyak galaksi yang lain. Ada galaksi kerdil, ada galaksi raksasa. Disebut galaksi kerdil kan jumlahnya hanya sekitar 3 miliar galaksi. Disebut galaksi raksasa jumlahnya sampai ratusan juta, ratusan miliar galaksi. Padahal galaksi adalah kumpulan dari planet-planet kita. Di luar sana masih ada galaksi lagi. Kumpulan dari galaksi namanya gugusan. Kumpulan dari gugusan namanya alam semesta. Kumpulan alam semesta namanya semesta alam. Maka benar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi di dalam semesta alam ada alam semesta. Di dalam alam semesta ada gugusan, di dalam gugusan ada galaksi, di dalam galaksi ada planet-planet, matahari, bulan dan bumi tempat kita tempati. Maka ilmuwan meyakini ada matahari selain matahari yang ada di galaksi kita. Karena di galaksi kan ada matahari juga. Itu ilmuwan meyakini seperti itu. Bahkan planet terbesar yang pernah dijumpai manusia adalah planet Sekursity, yang besarnya 70.000 kalinya matahari. Padahal matahari berapa kalinya bumi. Nah, betapa luasnya ini ya, alam semesta ini. Dan itulah luas surga.
luas surga yang diperuntukkan untuk orang-orang sabar yang sabarnya biasa. Ya, bagaimana orang yang sabarnya luar biasa? Tentu surganya lebih luas lagi tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab untuk orang-orang yang sabarnya luar biasa. Nah, bagaimana sih sabar yang luar biasa? Nabi menjelaskan sabar yang luar biasa ciri-cirinya ada 3. 1, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mentaati perintah pimpinan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang 1 dan 2 ini masih dalam kontrol manusia. Artinya kita boleh memilih, kita boleh memanage. Tetapi begitu kita memilih yang benar, ribetnya adalah surga. Begitu kita memilih jalan yang salah, resikonya adalah neraka. Jadi kita bebas memilih sebenarnya. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Berarti kan menjalankan kebaikan, meninggalkan keburukan. Allah persilakan kepada kita. Ketika kita menjalankan kebaikan dapat surga, menjalankan keburukan dapat neraka. Itu pilihannya. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ditambah lagi yang kedua, menjalankan perintah pimpinan. Perintah pimpinan itu siapa? Ya siapa saja yang mengajak kebenaran. Kita punya presiden mengajak kebenaran, harus kita taati. Kalau mengajak kebenaran loh ya, kalau keburukan tidak. Kita punya orang tua memerintahkan kebaikan, kita taati. Kalau punya guru ya memberikan tugas, gak usah mengeluh. Sabar, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menaati aturan, menaati perintah. Ini sabar yang luar biasa, bukan sabar yang biasa. Karena memang berat itu, berat. Apalagi meninggalkan keburukan. Keburukan biasanya kan enak-enak itu ya. Kalau kebaikan pahit. Betapa beratnya sholat tahajud, betapa ngelihnya puasa kan berat itu ya. Padahal baik. Kalau keburukan biasanya enak, disco, kafe, main-main itu kan enak. Tapi itu keburukan. Dan itu bukan perkara yang mudah. Butuh pengorbanan, perjuangan, dan juga kesabaran. Itu sulitnya. Apalagi selama corona ya, kita diperintahkan di rumah saja, tidak ke masjid. Gitu ya. Padahal kalau ke masjid pahalanya luar biasa. Amalannya dilipat gandakan 27 kali. Sholat berjamaah insya Allah sah. Karena saling melengkapi antara imam dan makmum. Ketika imam tidak sempurna, makmum menyempurnakan. Makmum tidak sempurna, imam menyempurnakan. Jadi insya Allah berjamaah walaupun tidak khusyuk tetap pahalanya 27 kali lipat. Beda dengan sholat sendiri, pahalanya 1. Itu kalau sah. Kalau tidak sah, hilang. Tapi oleh pemerintah kita harus di rumah, tidak di masjid. Kan bingung ya antara menaati pemerintah sama taat kepada Allah. Mungkinlah terserah kalian dan itu memang pilihan ya. Tapi yang jelas Allah memberikan perintah kepada kita untuk bersabar dalam poin 1 dan 2. Nah yang ketiga, ini yang di luar kontrol manusia. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Karena yang namanya musibah itu hak prerogatif Allah. Kepada orang beriman Allah kasih musibah, namanya ujian. Kepada orang Islam Allah juga berikan musibah, namanya peringatan. Pada orang kafir, munafik, musyrik Allah juga berikan bencana, namanya musibah. Nah kalau kita sudah mengaku Islam, kita sudah mengaku beriman, maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Insya Allah kalau kita bersabar dalam menjalani musibah Allah, maka Allah akan berikan keberkahan. Misalnya ketika kita sakit, baik mondok di rumah maupun di rumah sakit, itu kemungkinannya juga kalau kita diberi kesempatan hidup lagi, insya Allah Allah menggantikan dengan sel-sel baru, darah yang baru. Jadi kita tambah sehat juga. Tapi kalau Allah menghendaki pertemuan dengan hambanya dipanggil Allah, insya Allah dosanya diampuni, kesalahannya dikurangi. Itu keberkahan.
untuk orang yang sabar dalam menjalani musibah berupa sakit. Dan musibah-musibah yang lain Allah memberikan perintah istainu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sabar yang luar biasa harus diiringi, diimbangi dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu pimpinannya ibadah. Perbuatan apa saja cerminannya adalah sholat. Sholatnya dilihat kurang bagus, berarti amal lain kurang bagus. Tapi kalau sholat, amal lain dianggap sah. Nah, sholat inilah yang menjadi penegak kesabaran seseorang. Insya Allah dengan sholat dan sabar yang luar biasa, kita akan mendapatkan pahala yang terbaik, surga yang ditawarkan oleh Allah, yaitu surga yang luasnya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Ini saja materi pertama, sekedar perkenalan silaturahmi di kajian perdana. Bila suatu saat berlanjut akan saya sambung materinya, bagaimana kita belajar sabar seperti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang memang benar-benar sudah teruji kesabarannya. Beda dengan kesabaran-kesabaran para artis yang hanya ada di sinetron. Katanya sabar, bilangnya sabar ada batasnya. Berarti bukan sabar itu. Kalau sabar tidak ada batasnya. Contohnya adalah Rasul dan para nabi yang sudah membuktikannya. Insya Allah kalau kita bisa ketemu lagi akan saya sampaikan bagaimana para nabi dan Rasul mengajarkan kita bersabar. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi selanjutnya sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian kalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka